Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reski Sopiawan dengan NIM 5042301124. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen portofolio investasi yang dibimbing oleh Ibu Kurniati MM. Topik yang saya bahas adalah analisis portofolio optimal menggunakan metode model indeks tunggal. Latar belakang: investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Namun, investasi saham juga memiliki resiko yang cukup besar, sehingga investor perlu memilih saham yang tepat agar memperoleh return optimal dengan resiko yang efisien. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya menggunakan metode model indeks tunggal untuk menentukan saham yang paling layak dimasukkan ke dalam portofolio investasi. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menghitung return dan resiko saham. Yang kedua, menentukan saham optimal menggunakan model indeks tunggal. Yang ketiga, menghitung proporsi dana investasi. Yang keempat, menghitung return ekspektasi dan resiko portofolio. Pemilihan saham. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 10 saham yang berasal dari LQ45. Alasan saya memilih saham LQ45 karena saham-saham dalam indeks ini memiliki likuiditas yang tinggi, aktif diperdagangkan, serta memiliki fundamental perusahaan yang sangat baik. Saham yang saya gunakan yaitu berasal dari berbagai sektor, diantaranya TLKM dari sektor telekomunikasi, BBCA, BBRI, BMRI dari sektor perbankan, UNVR, INDF, dan ICBP dari sektor consumer goods, Adro dari sektor energi dan pertambangan, GGRM dari sektor rokok, dan ASII atau ASI dari sektor otomotif dan industri. Pemilihan berbagai sektor ini bertujuan agar portofolio lebih terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu sektor saja. Sumber data dan periode. Data harga saham diperoleh dari website IDX Indonesia. Sedangkan data IHSG saya peroleh dari website Yahoo Finance. Walaupun sumber data saya berbeda, data tersebut tetap valid dan dapat digunakan karena sama-sama menggunakan data pasar yang resmi. Selain itu, untuk data BI Rate diperoleh dari website Bank Indonesia dan digunakan sebagai risk-free rate atau tingkat bebas resiko. Periode penelitian ini yang saya gunakan adalah antara tanggal 27 Maret 2025 sampai 30 April 2025 karena menggunakan data yang terbaru dan kondisi pasar yang terkini. Tahapan analisis. Pada slide ini dijelaskan tahapan analisis yang saya lakukan dalam penelitian menggunakan metode model indeks tunggal. Tahap pertama yaitu menghitung return saham dan return pasar atau IHSG. Return digunakan untuk melihat tingkat keuntungan yang diperoleh dari perubahan harga saham. Tahap kedua yaitu menghitung alfa dan beta. Alfa menunjukkan return saham di luar pengaruh pasar, sedangkan beta menunjukkan sensitivitas saham berdasarkan pergerakan pasar. Tahap ketiga yaitu menghitung residual error dan varians residual. Residual error digunakan untuk mengetahui resiko unik dari masing-masing saham yang tidak dipengaruhi oleh pasar. Tahap keempat yaitu menghitung ERB atau Exchange Return to Beta. ERB digunakan untuk mengukur return tambahan terhadap resiko sistematis saham. Semakin tinggi nilai ERB, maka saham dianggap semakin efisien. Tahap kelima yaitu menghitung cut-off point yang digunakan sebagai batas dalam menentukan saham yang optimal. Tahap keenam yaitu menentukan saham optimal dengan membandingkan nilai CI dengan cut-off point. Dan tahap terakhir itu menghitung ZI dan WI yang digunakan untuk menentukan proporsi dana investasi pada saham yang terpilih. Hasil saham optimal berdasarkan hasil analisis menggunakan metode indeks tunggal, diperolehlah satu saham yang masuk ke dalam portofolio optimal yaitu TLKM. Saham TLKM
Dipilih karena memiliki kombinasi retur dan resiko yang paling efisien dibandingkan 9 saham selainnya. Selain itu, nilai CI pada TLKM memenuhi atau melampaui nilai cut-off point, sehingga saham ini layak dimasukkan ke dalam portofolio optimal. TLKM juga memiliki performa yang baik selama periode penelitian, serta berasal dari sektor telekomunikasi yang termasuk sektor penting dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode model indeks tunggal, diperoleh satu saham yang paling optimal, yaitu saham TLKM. Hal ini menunjukkan bahwa TLKM memiliki hubungan retur dan resiko yang paling efisien dibandingkan 9 saham yang lainnya selama periode penelitian. Metode model indeks tunggal dapat membantu investor dalam memilih saham secara lebih objektif karena mempertimbangkan hubungan antara tingkat keuntungan dan tingkat resiko investasi. Dengan demikian, investor dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih terukur dan efisien. Sekian dari saya, Muhammad Reski Sopiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.